Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online FJF Solo. Pada kesempatan kali ini, mari bersama-sama saja untuk kita membawa pujian kita, penyembahan kita di hadapannya. Kita mau bermazmur bagi Dia, meninggikan Dia, memuliakan namanya, Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ya Tuhan, ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Pandang wajah, pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Datang sujud dan tersyukur. Ku datang kepadamu.
dalam-Mu Tuhan, jiwaku dipulihkan. Beri kami hati yang baru, beriku hati yang baru, segarkan dahagaku, alirkanlah kesembuhan dari mata air-Mu Tuhan, yang deras mengalir, sejuk membasahi hati jiwa rohku ini. Jernih terpancar dari tata domba, hapuskan air mataku, Kau sungai kehidupanku. Kau sungai kehidupan, Kau semakin ku mengenal-Mu, semakin ku rasakan kasih setiamu Tuhan, sungguh nyata bagiku. Kau yang selalu ku rindu, Kau yang selalu ku rindu, Kau yang selalu ku dapat. Yesus, ku membutuhkan-Mu, sungai kehidupan. Kau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu, hanyut bersama-Mu, tenggelam dalam anugerah-Mu. Kau sungai kehidupanku, Kau sungai kehidupanku, menjadi sumber kekuatan Tuhan, sumber kehidupan Tuhan. Kau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu, hanyut bersama-Mu, tenggelam dalam anugerah-Mu. Kau sungai kehidupanku, dan Kau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu, hanyut bersama-Mu, tenggelam dalam anugerah-Mu. Kau sungai kehidupanku, Kau sungai kehidupanku, Kau sungai kehidupanku. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami akan bersama-sama
menerima kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Firman-Mu berkuasa, mengubahkan setiap kehidupan kami dan memberkati kami menjadi lebih lagi Tuhan Yesus, Engkau pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, saat ini tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama adalah hikmat membedakan nasihat. Kita tahu sekarang bahwa hikmat itu adalah kata yang sangat penting. Salomo ketika ditanya oleh Tuhan apa yang dia minta ketika dia menjadi raja, maka Salomo tidak meminta kekayaan, Salomo tidak meminta kuasa ataupun kedudukan, bahkan juga tidak meminta harta ataupun yang lainnya, tapi dia hanya minta hikmat untuk membedakan apa yang baik dan yang jahat. Saudara dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita akan belajar pada saat ini hikmat membedakan nasihat. Amsal 8 ayat yang ke-11 berkata, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amsal ini karangan daripada Salomo, saudara. Dan dia menuliskan bahwa hikmat lebih berharga daripada permata. Artinya hikmat itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat mahal sekali, lebih daripada semua harta kekayaan yang ada di dunia ini. Saya percaya apa yang ditulis oleh Salomo itu benar adanya, bahwa hikmat adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang luar biasa, saya akan ceritakan kepada saudara. Ada seorang pekerja yang telah bekerja selama 20 tahun di sebuah kota. Saatnya pensiun dan akan pulang kampung. Lalu bertemulah dia dengan bosnya, saudara. Bosnya bertanya kepada pekerja itu, kamu sudah kerja di sini selama 20 tahun dengan baik. Sekarang saya mau tanya kepada kamu mau uang pensiun 20 tahun atau nasihat 3 nasihat yang akan saya berikan kepadamu. Si pekerja berpikir sejenak, lalu dia memilih untuk meminta 3 nasihat dari bosnya. Maka bosnya berkata, nasihat pertama, jangan pernah mau cari jalan pintas. Tidak ada yang mudah dan gratis di dunia ini. Lakukan segala sesuatu langkah demi langkah dengan mantap dan mandiri. Nasihat kedua, terhadap sesuatu yang tidak baik, jangan menaruh rasa ingin tahu yang mendalam. Hal itu bisa merenggut nyawamu. Nasihat ketiga, jangan melakukan putusan apapun saat sedang emosi. Hal tersebut akan membuat kamu menyesal seumur hidup. Kemudian si bos memberikan sedikit uang untuk perjalanan dan 3 buah roti dengan berpesan, roti yang paling besar dimakan bersama keluarga saat sampai di rumah. Esok harinya si pekerja pamit dan kemudian mengadakan perjalanan pulang ke kampung halamannya. Sampai di salah satu kampung, dia bertanya kepada seseorang, jalan yang paling dekat menuju ke rumahnya. Si A menjawab, jalan kecil itu lebih dekat. Dan si B menjawab, jalan besar akan lebih aman. Memang lebih jauh tapi lebih aman. Karena ingin cepat pulang ke rumah, maka ia memilih jalan kecil, saudara. Baru setengah perjalanan dia bertemu dengan orang-orang yang balik. Ya, melawan dia arusnya, balik arah dan kemudian memberitahu bahwa ini jalan yang kecil, di sana banyak sekali perampok. Maka kemudian dia teringat akan nasihat bosnya dan akhirnya dia mengurungkan niat untuk melewati jalan kecil itu dan kembali melewati jalan yang besar. Saking laparnya kemudian dia makan roti yang diberikan oleh bosnya. Esok paginya saat dia sudah menempuh perjalanan lewat jalan besar, saudara, ya, dia kelelahan dan kemudian malam dia menginap di sebuah losmen. Malam harinya dia mendengar suara seseorang yang menangis, tapi dia teringat akan nasihat bosnya. Maka dia pun mengurungkan niatnya untuk keluar mencari tahu suara apa itu.
Lalu dia makan roti yang kedua. Dan pagi hari ketika bangun, orang-orang heran dan bertanya kepadanya, kok kamu masih hidup? Semalam ada seorang wanita gila yang menangis memancing tamu untuk keluar, dan setiap tamu yang keluar dibunuhnya. Syukur kamu tidak keluar, akhirnya kamu bisa selamat. Setelah sampai rumah, hari sudah malam, dia pun ingin melakukan kejutan, memberikan kejutan bagi istrinya. Maka diam-diam dia masuk kamar, saudara. Alangkah terkejutnya, ternyata di kamarnya istrinya tidur dengan seorang laki-laki. Emosinya meluap, lalu ia mengambil parang hendak membunuh lelaki tersebut. Namun dia teringat nasihat ketiga dari bosnya. Ia pun mengurungkan niatnya dan kemudian tidur di luar rumah. Keesokan harinya istrinya bangun melihat suaminya tidur di luar. Alangkah senangnya sang istri dan memanggil pria yang menemaninya tidur selama suaminya tidak ada di rumah. Cepat bangun nak, mari di sini, ayah kamu pulang. Ternyata lelaki tersebut adalah anak kandungnya sendiri. Istrinya berkata, saat kamu berangkat, saya sudah hamil. Selama ini saya tidak bisa menghubungimu. Lalu dipeluklah anak bujangnya dengan haru dan meneteskan air mata. Karena hampir saja ia membunuh anaknya sendiri, jika tidak mengingat nasihat daripada bosnya. Saudara, sambil cerita panjang lebar tentang pengalamannya selama bekerja 20 tahun dan 3 nasihat bosnya, ia pun teringat akan roti besar untuk dimakan di rumah. Setelah dipotong, ternyata di dalamnya terselip uang pensiun selama 20 tahun dia bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, ilustrasi ini sungguh menarik buat kita semuanya, yang membuktikan bahwa di dalam menghadapi kehidupan ini kita membutuhkan nasihat yang bijaksana. Sebab seringkali kita tidak bisa memutuskan sesuatu dengan baik. Kita membutuhkan orang-orang yang bisa memberikan kita input atau masukan. Ya, terlebih kita bisa meminta hikmat, pengertian daripada Tuhan supaya kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat yang ke-5 dalam bahasa Indonesia masa kini. Kalau ada seorang di antara kamu yang kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya dari Allah. Maka Allah akan memberikan kebijaksanaannya kepadanya. Sebab kepada setiap orang Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan. Begitu penting nasihat dalam setiap kehidupan kita. Tapi saudara, kita mesti menyadari bahwa tidak semua nasihat yang datang itu berdampak baik buat kita. Oleh sebab itu kita perlu memiliki hikmat dalam membedakan nasihat. Ada 3 hal yang saat ini kita mau pelajari. Yang pertama, kenali pemberi nasihat. Siapa orang yang memberi nasihat kepada saudara dan saya? Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur ini ingin menekankan kepada kita supaya kita tidak mengikuti nasihat orang fasik atau orang jahat, tetapi nasihat orang benar dan mengikuti petunjuk atau nasihat daripada firman Tuhan. Siapa yang memberi nasihat kepada saudara dan saya menentukan apakah kita berhasil atau gagal. Dalam sebuah bukunya, seorang penulis terkenal, Anthony de Mello, menceritakan kisah ini. Ada 2 orang bijak selama puluhan tahun tinggal bersama dengan damai. Mereka bersahabat, walaupun mereka bukan saudara, tapi mereka sudah seperti saudara. Tidak pernah sekalipun mereka bertengkar atau cekcok. Suatu hari seorang dari mereka berkata, bagaimana kalau hari ini kita mencoba untuk bertengkar? Yang lain setuju. Baik, mari kita pertengkarkan sepotong roti ini. Lalu mereka bersiap-siap memulai pertengkaran. Orang pertama berkata, roti ini punyaku. Ini milikku semua. Orang bijak kedua berkata, enggak apa-apa, silahkan ambil semuanya. Akhirnya pertengkaran pun gagal. Dan tidak pernah terjadi pertengkaran di antara mereka. Itu semua terjadi karena 2 orang sahabat ini adalah sama-sama orang yang bijaksana, yang memberi nasihat satu dengan yang lain. Saudara, kalau kita berada di tengah-tengah orang yang bijaksana, saya percaya setiap langkah kehidupan kita akan positif.
langkah kehidupan kita akan mendatangkan damai. Langkah kehidupan kita tidak akan terjadi pertengkaran, keributan, dan lain sebagainya. Sebaliknya ada satu sukacita damai sejahtera. Amsal 13 ayat 17 berkata, utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Jadi sangat penting sekali dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, karena seringkali teman memberikan nasihat atau masukan kepada kita. Kalau teman kita adalah teman yang takut akan Tuhan, sahabat yang takut akan Tuhan, saya percaya mereka akan memberikan nasihat yang baik untuk kita. Tapi kalau teman-teman kita adalah orang fasik, orang yang melakukan kejahatan, saudara hati-hati. Bisa jadi nasihat yang mereka berikan bukan nasihat yang baik, tapi nasihat yang menjerumuskan saudara. Yang kedua, kita belajar, ujilah setiap nasihat dengan firman Tuhan. Ujilah setiap nasihat dengan firman Tuhan. Disadari saudara bahwa tidak semua nasihat itu baik. Banyak sekali nasihat yang bisa kita terima. Melalui orang-orang, melalui keluarga, melalui sahabat, bahkan melalui ilmu pengetahuan yang kita terima. Tapi kita harus menguji sebab tidak semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dalam firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini saudara, tetapi ujilah segala sesuatu yang dikatakan orang untuk mengetahui kebenarannya. Dan apabila ternyata benar, terimalah. Jadi ketika kita menerima nasihat dari orang lain, jangan kemudian langsung ditelan mentah-mentah dan kemudian dilakukan dengan membabi buta, tanpa pertimbangan, tanpa hikmat pemikiran yang matang. Sebaiknya ketika kita mendengar nasihat daripada orang lain, mari kita teliti, mari kita cermati apakah nasihatnya sungguh-sungguh benar dan diuji berdasarkan firman Tuhan. Saudara, di dalam perjanjian lama ada salah satu tokoh yang mungkin pernah saudara dengar, namanya adalah Ahitofel. Ahitofel ini adalah orang yang bijaksana. Dia diangkat oleh Raja Daud menjadi penasehat raja. Bahkan dikatakan bahwa petunjuk yang dimintakan kepada Ahitofel ini ya disamakan dengan Tuhan. Ya, ini ada di 2 Samuel 16 ayat 23. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan dari Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Satu ketika Absalom ini anak daripada Daud, dia memberontak kepada Daud, saudara. Dan Ahitofel itu memihak kepada Absalom. Ya, kita tahu bahwa Absalom adalah orang yang kelakuannya tidak baik. Ya, dia memberontak kepada raja. Tapi sayangnya Ahitofel ini, saudara, tidak mengikut Daud, tetapi malah mengikut kepada Absalom, saudara. Nah, suatu saat Absalom ini dimintai nasihat. Bagaimana caranya untuk bisa menangkap Daud. Dan singkat cerita dia memberikan nasihat. Nasihatnya adalah dia meminta tentara pasukan 12.000 orang bersamanya dan kemudian akan menyerbu Daud dan menangkap Daud. Tapi Absalom meminta nasihat daripada penasihat lain, namanya Husai. Dan Husai mengatakan nasihat yang diberikan Absalom itu kurang baik. Kemudian Husai memberikan nasihat lain. 2 Samuel 17 ayat 14 berkata, lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya mendatangkan celaka kepada Absalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita cermati ayat ini, sebetulnya nasihat yang diberikan oleh Absalom itu baik buat Ahitofel, orang yang jahat yang memberontak kepada Daud, saudara. Tapi dalam pandangan Allah tidak baik, karena ketika nasihat Ahitofel ini dilakukan oleh Absalom, maka Daud bisa tertangkap dan kemudian bisa tewas dalam perburuan itu. Sebab itu Tuhan mengubah hati Absalom untuk minta nasihat kepada Husai dan akhirnya Absalom setuju dan mengikuti nasihat daripada Husai.
Saya percaya semuanya ini ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan Absalom supaya Daud bisa diselamatkan. Dan justru celaka terjadi dalam kehidupan Absalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik setiap nasihat yang saudara dan saya terima dari orang lain. Sekali lagi, semua nasihat mungkin secara umum kelihatannya baik, tapi belum tentu nasihat yang baik itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara, doakan setiap nasihat apakah sesuai dengan kehendak Tuhan. Doakan setiap nasihat apakah sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya sebagai orang benar, hidup kita harus senantiasa berdoa meminta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih kalau saudara hari-hari ini sedang dalam pergumulan untuk memutuskan sesuatu yang besar. Mungkin memutuskan di dalam memulai lembaran baru, membentuk rumah tangga misalnya, saudara akan menikah, saudara memutuskan dengan siapa saudara akan menikah, atau dengan pekerjaan bisnis saudara, atau saudara akan melanjutkan pendidikan dan sebagainya, keputusan-keputusan yang harus saudara ambil dan memerlukan nasihat, memerlukan kebijaksanaan. Doakanlah, sebab saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, di mana kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita pada saat kita berdoa. Roma 12 ayat 2 berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini memberikan sebuah impresi bahwa ada pertumbuhan untuk mengenal apa yang baik, di atasnya lagi yang berkenan kepada Allah, dan di atas lagi yang sempurna. Itu adalah sebuah proses ketika saudara dan saya mengenal Tuhan secara pribadi, maka kita bukan saja mengetahui apa yang baik, bisa membedakan yang baik dan yang jahat, tapi kita bisa mulai mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa mencapai kesempurnaan. Mungkin orang lain berkata sempurna itu tidak mungkin, hanya Tuhan yang sempurna. Tapi saudara, saya mau tunjukkan satu ayat di dalam Matius 5 ayat 48 berkata demikian, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, goal terakhir, mungkin kita tidak tahu kapan kita bisa mencapai adalah kesempurnaan, sama seperti Bapa di surga. Oleh sebab itu teruslah bertumbuh dalam iman, dalam kasih karunia, supaya kita menjadi orang-orang yang bisa membedakan, bukan saja yang baik dan yang jahat, tapi bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita dan mencapai kepada kesempurnaan. Ada salah satu ilustrasi yang menarik lagi saudara, saya akan bacakan. Suatu ketika ada seorang lelaki hendak menjual keledainya ke pasar. Ia mengajak anaknya sematawayang untuk berangkat bersama. Berhubung tempat tinggal mereka jauh, maka dia menyuruh anaknya untuk naik ke atas keledai dan ayahnya menuntun keledai itu dengan tali kekangnya. Selang beberapa lama mereka berpapasan dengan tetangga mereka, seorang penebang kayu yang baru pulang dari hutan. Pria tersebut menyapa mereka dan berbincang-bincang tentang tujuan mereka. Di akhir perbincangan dia berkata, "Nak, harusnya kamu sadar diri. Ayahmu kan sudah tua. Masa dia harus berjalan kaki sementara kamu duduk santai di atas keledai?" Orang tersebut berlalu, sang anak merasa tidak enak, kemudian dia turun dari keledainya dan menganjurkan supaya ayahnya saja yang duduk di atas keledai. Dan dia berjalan menuntun keledainya sementara ayahnya naik di atas keledai. Beberapa jauh kemudian mereka berpapasan dengan rombongan pengelana. Dan kali ini sang ayah mendapat ejekan. "Ah, orang tua yang kejam. Anaknya disuruh berjalan sementara dia sendiri enak-enakan duduk di atas keledai." Ayah dan anak itu pun tertegun. Setelah rombongan pengelana itu berlalu, sang ayah pun memutuskan kalau lebih baik mereka berdua naik bersama di atas keledai tersebut. Sang anak pun menurut.
Lalu mereka melanjutkan perjalanan dengan harapan tidak ada orang lain yang mencela mereka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke pasar dan mereka melihat ada seorang ibu yang sedang dalam perjalanan pulang dari pasar. Dari kejauhan mereka dapat melihat kalau ibu itu memperhatikan mereka. Tapi sang ibu tidak melontarkan sepatah kata pun, saudara. Merasa kali ini mereka sudah membuat keputusan yang tepat, mereka terus berjalan hingga berpapasan dengan sang ibu. Tiba-tiba ibu tersebut berkata dengan lantang, kalian memang benar-benar gak punya perasaan ya. Keledai udah kecil gitu masih aja dipaksa ngangkut 2 orang bersama-sama. Heran gue, gitu ya. Nah, menjelang dekat pasar mereka 2 sepakat, ayah dan anak ini, untuk menggendong keledai tersebut. Pikir mereka daripada dipersalahkan, diomeli terus, lebih baik digendong saja keledainya. Sesampainya di pasar, orang-orang di pasar sangat geli, ya, memperhatikan mereka berdua. Dan ayah dan anak ini berpikir ada apa lagi yang salah, apa kami lucu, semua orang ketawa-ketawa. Namun mereka semua terkejut karena orang di pasar tertawa terpinggal-pinggal dan kemudian mengatakan, orang tua dan anak yang bodoh, masa keledai yang kalian pikul? Bukankah seharusnya kalian berdua yang naik di atas keledai? Saudara, ilustrasi ini mungkin menggambarkan kepada saudara dan saya, begitu banyak nasihat yang orang lain bisa berikan kepada kita. Tetapi ingat, tidak semua nasihat itu langsung bisa kita lakukan. Kita membutuhkan hikmat untuk membedakan nasihat. Kalau dengan tanpa hikmat, tanpa berpikir, dengan tanpa terlebih kita berdoa, ya, kita mungkin bisa salah dalam mengikuti nasihat daripada orang lain. Jadi kembali kepada 3 hal yang kita pelajari pada hari ini, kita mesti mengenali siapa yang memberi nasihat. Yang kedua, ujilah setiap nasihat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, doakanlah setiap nasihat. Sebab jangan-jangan nasihat yang diberikan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin saja nasihat itu baik, saudara. Tapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, berarti tidak sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Padamu, Yesusku, ku sujud dan berseru, mengangkat tangan, berserah padamu. Nyatakan kehendak-Mu, bukanlah kehendakku. Ku tahu Kau selalu sertaku. Padamu, Yesusku, ku sujud dan berseru, mengangkat tangan, berserah padamu. Nyatakan kehendak-Mu, bukanlah kehendakku. Ku tahu Kau selalu sertaku. Padamu, Yesusku, ku sujud dan berseru, mengangkat tangan, berserah padamu. Nyatakan kehendak-Mu, bukanlah kehendakku. Ku tahu Kau selalu sertaku. Dan ku tahu Kau selalu sertaku. Dan ku tahu Kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkanku. Saat ini saya akan berdoa untuk setiap kita semuanya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini menolong kita untuk kita semuanya mendapatkan hikmat di dalam mengambil keputusan. Mungkin saudara telah menerima banyak nasihat dalam kehidupanmu. Doakanlah, serahkanlah pada Tuhan dan ujilah sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya ketika kita mendapatkan
iluminasi atau pencerahan daripada Tuhan, maka saudara akan bisa memutuskan hal yang tepat, yang terbaik, sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupanmu. Saudara yang saat ini membutuhkan hikmat untuk mengambil keputusan demi keputusan. Saudara yang saat ini membutuhkan nasihat untuk mengatasi masalah-masalah dalam kehidupanmu, kita akan berdoa bersama-sama, kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini ya Tuhan, kami telah menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Engkau akan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan sendiri. Terima kasih untuk setiap orang-orang yang Tuhan pakai untuk menasihati kami semua Tuhan. Melalui kebenaran firman ini kami sadar bahwa tidak semua nasihat itu bisa kami lakukan. Kami membutuhkan hikmat daripada Tuhan untuk membedakan nasihat demi nasihat. Oleh sebab itu perlengkapi kami dengan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa menguji setiap nasihat apakah sesuai dengan firman-Mu. Dan kami mau menyerahkan setiap langkah-langkah, setiap pergumulan, setiap keputusan yang akan kami ambil ya Tuhan, supaya kami tidak salah langkah, tapi hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan, di dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, keputusan-keputusan yang mereka ambil, berkati mereka supaya mereka mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih Tuhan untuk orang-orang, anak-anak muda yang sedang berdoa untuk pasangan hidup mereka. Biarlah mereka boleh berdoa dengan hikmat daripada Tuhan sehingga mereka boleh dipertemukan dengan jodoh yang daripada Tuhan dan akan membangun rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang melanjutkan studi, berkati mereka supaya mereka menemukan tempat studi sesuai dengan rencana Tuhan sehingga masa depan mereka diberkati dengan luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini Tuhan, kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah bersama-sama mengikuti ibadah online pada saat ini. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat tangan kita pada Tuhan, arahkan hati kita, mata kita kepada Tuhan, biarlah iman kita tertuju kepada Tuhan, sumber kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu dan menjadikan engkau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu, memberkati segala usaha pekerjaan, studi maupun masa depanmu. Tuhan Allah jadikan engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan, dan kasih. Dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab